Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang akuntansi entitas manufaktur dengan nama anggota kelompok Muhammad Anjasara Dinta dengan NIM 1264062010077, Nikmatur Rohmah dengan NIM 1264062010080, Lu'lu'wi Muyasaroh dengan NIM 1264062010064, dan saya sendiri Agustina Kamelinda dengan NIM 1264062020088. Mata kuliah ini diampu oleh Bu Firda Zulfa. Saya di sini akan menjelaskan tentang entitas manufaktur. Entitas manufaktur adalah entitas yang aktivitasnya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang pertama, pembelian bahan baku, lalu pengolahan bahan baku dengan menggunakan tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik sampai menghasilkan barang jadi yang siap jual. Selanjutnya, persediaan entitas manufaktur. Persediaan entitas manufaktur ini ada 3. Yang pertama, persediaan bahan baku, yakni menyajikan harga pokok bahan baku yang masih tersisa pada akhir tahun atau tanggal neraca. Yang kedua, persediaan barang dalam proses, yaitu proses produksi yang belum selesai tersebut dicatat dan disajikan sebagai persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Barang jadi yang tidak terjual sampai akhir periode akan dicatat dan disajikan sebagai persediaan barang jadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis biaya. Jenis-jenis biaya terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya, kayu merupakan bahan utama untuk pembuatan kursi, lemari, dan lain-lain. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang mengelola bahan baku menjadi bahan jadi. Contohnya, biaya tukang kayu untuk entitas mebel dan biaya tukang jahit untuk entitas konveksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Macam-macam biaya overhead pabrik. Yang pertama, biaya bahan penolong. Biaya bahan penolong adalah nilai dari bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Bahan penolong sifatnya hanya sebagai pelengkap. Misalnya paku dan cat merupakan bahan penolong untuk entitas mebel, sedangkan susu menjadi bahan penolong pada entitas roti. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah nilai untuk tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, tetapi tidak terlibat langsung dalam proses produksi. Misalnya mandor. Yang ketiga, biaya pabrikasi lain. Biaya pabrikasi lain adalah nilai biaya overhead pabrik untuk menghasilkan suatu produk selain biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini terjadi dalam proses produksi sehingga terkadang dinamakan biaya pabrikasi, seperti biaya listrik, biaya air pabrik, dan biaya penyusutan bangunan pabrik. Aliran biaya. Aliran biaya yang pertama yaitu kas utang usaha. Kas utang usaha dibayar untuk membeli bahan baku, kemudian setelah dibeli, disimpan dalam bentuk persediaan bahan baku, yang digunakan untuk barang dalam proses, yang terdiri bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead dibebankan. Setelah itu diproses menjadi biaya barang yang telah selesai, lalu dipindahkan ke persediaan barang jadi. Setelah itu menjadi harga pokok penjualan. Kemudian untuk IP yang digunakan alokasi biaya manufaktur lain-lain yang terdiri dari tenaga kerja langsung dan overhead pabrik sebagai tambahan dalam proses WIP. Baik, kita lanjutkan ke pencatatan transaksi.
Nah, tadi kalau dalam aliran biaya itu ada beberapa step dari kas hingga ke harga pokok penjualan. Nah, di setiap step-stepnya nanti ini ternyata ada pencatatan transaksinya. Kita awali dulu yang pertama akuntansi pembelian bahan. Nah, di akuntansi yang pertama ini ada kalau kita lihat ya, ini akun-akunnya atau rekeningnya ini yang pertama ada persediaan barang baku dan yang kedua ada persediaan bahan penolong. Untuk dokumennya atau buktinya gitu ya. Bukti transaksinya itu bisa lewat permintaan pembelian, kemudian order pembelian dan laporan penerimaan uang. Contoh langsung ya, pada 14 Januari 2020 dibeli secara tunai bahan baku sebesar 30 juta rupiah dan bahan penolong sebesar 5 juta. Oke, kita langsung masuk ke pencatatannya ya. Nah, ini dia. Dalam pencatatan jurnal, ini nanti ada dua macam sistem pencatatan ya. Pertama perpetual dan yang kedua periodik. Mohon maaf. Dan ini sebelum kita masuk, kita harus cari tahu dulu nih sebenarnya apa sih bedanya perpetual dan periodik ini. Sistem pencatatan metode perpetual itu juga disebut dengan metode buku. Nah, ini adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Nah, kalau yang metode periodik itu dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk melakukan pembukuannya. Jadi, itu dia perbedaannya. Kita masuk lagi ke sini ya. Dari contoh tadi kita ambil dulu kalau gimana kalau pencatatannya ini pakai sistem perpetual. Jadi tadi karena ada dua akun, yakni persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong. Jadi di sini juga ada dua baris ya. Ada dua baris. Ditulis tanggalnya 14 Januari 2020 seperti ini. Yang pertama tadi akunnya, yakni persediaan bahan baku. Kita masukkan, kita input ke kolom keterangan. Nah, kemudian kita masukkan nominalnya ke dalam kolom debit. Tadi kisarannya atau nominalnya untuk persediaan bahan baku adalah 30 juta. Jadi kita masukkan ke debit 30 juta rupiah gitu. Nah, selanjutnya kita juga masukkan kas begitu ya. Di bawah persediaan bahan baku kita tulis atau kita ketik agak menjorok ke dalam karena kas nanti berada di sisi kredit gitu. Sama seperti tadi, dimasukkan ke kolom keterangan kas, kemudian untuk kolom kreditnya sejajar dengan kas ya, ke kanan itu atau dikasih nominal sama 30 juta rupiah. Dan untuk akun yang kedua tadi, nah berarti harus bikin baris kedua. Jadi langsung aja masukin di sini ada tanggalnya sama juga karena tanggalnya masih sama. Keterangannya kita tulis akun atau rekening kedua, yakni persediaan bahan penolong. Kita masukin tadi nominalnya berapa? 5 juta ya. Kita masukin ke debit gitu, 5 juta rupiah. Nah, kita masukkan juga kas yang agak menjorok. Kita ketik juga kas yang agak menjorok ke depan. Caranya di bawah persediaan bahan penolong. Nilainya juga sama, 5 juta rupiah berada di sisi atau di kolom kredit gitu. Jadi ada dua baris ya kalau sistem pencatatan perpetual. Nah, sedangkan kalau pencatatan periodik, nah ini sudah diakumulasikan langsung gitu. Jadi cuman pakai satu baris saja. Jadi dua akun tadi, persediaan bahan baku dan bahan penolong itu sudah diakumulasikan jadi satu. Jadi ini dinamai persediaan bahan. Nah, itu doang. Jadi nggak dirinci lagi bahan baku atau bahan penolong. Langsung saja dimasukin ke keterangan. Sejajar dengan itu, masukinlah tadi kan ada bahan baku 30 juta.
Kemudian bahan penolongnya 5 juta. Berarti kalau diakumulasikan jadi 35 juta. Langsung dimasukkan ke lajur atau kolom debit ya. 35 juta. Kemudian ngikut juga kita masukkan atau kita tulis kas begitu. Di bawahnya agak menjorok ke dalam sama seperti tadi. Sejajar kita masukkan di kolom kredit begitu. Jangan lupa kita juga harus kasih keterangan juga kalau bentuk transaksinya ini tunai ya. Jadi kita kasih keterangan kecil di bawahnya. Kita kasih atau kita masukkan dalam tanda kurung begitu. Selanjutnya ya. Selanjutnya atau yang kedua, ini namanya akuntansi pemakaian bahan. Nah, kalau tadi akuntansi pembelian bahan, kini yang kedua namanya akuntansi pemakaian bahan. Nah, dokumennya itu bukti pemakaian barang. Nah, akun-akunnya ini ada barang dalam proses dan biaya overhead pabrik sesungguhnya atau bahan penolong gitu. Contohnya, nih pada 24 Januari 2020 bahan baku yang dimasukkan proses produksi ini senilai 12 juta dan bahan penolong sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, kita langsung masukin ke sistem pencatatan perpetual. Karena tadi ada 2 akun ya atau 2 rekening, jadi sama ada 2 baris. Baris pertama itu punyanya kita tulis BDP biaya bahan baku. Satu garis atau sejajar begitu. Kita masukkan tadi bahan baku nya berapa? 12 juta ya. Jadi kita masukkan ke lajur atau kolom debit 12 juta. Kreditnya di strip gitu. Kemudian agak menjorok di bawah BDP biaya bahan baku kita masukkan namanya persediaan bahan baku gitu. Juga sama sejajar gitu ke kanan kita isikan ke kolom kredit sebesar 12 juta rupiah sama ya gitu. Kemudian yang selanjutnya atau baris kedua ini kita tulis namanya BOP sesungguhnya. BOP itu biaya overhead pabrik ya. Nanti di akhir ada penjelasannya. BOP sesungguhnya tadi karena akun yang kedua nominalnya 1.500.000. Jadi kita masukkan ke debit 1.500.000 gitu. Kemudian di bawahnya persediaan bahan penolong. Karena kan bahan penolong, kenapa kok ini tadi di awal ditulis BOP ya, biaya overhead pabrik? Karena bahan penolong ini kan kalau kita flashback tadi ke jenis-jenis biaya ya, itu kan masuk ke dalam biaya overhead pabrik gitu, bukan bahan baku maupun biaya lainnya gitu kan ya. Maksudnya bukan selain biaya bahan baku begitu, masuknya ke BOP gitu. Jadi sama ke serapat atau sejajar gitu di lajur kredit 1.500.000 sama juga. Nah, tapi kalau di sini ini tidak ada pencatatan sistem periodik. Jadi tidak bisa diaplikasikan ke dalam sistem periodik gitu. Nah, kenapa kok nggak ada? Nah, karena hal ini baru dapat ditemukan atau ditentukan jumlahnya pada setiap akhir periode melakukan perhitungan visi gitu ya. Selanjutnya atau yang ketiga nih, akuntansi biaya tenaga kerja langsung. Nah, nanti ada banyak ya, maksudnya nggak cuman satu, ada subnya gitu nanti. Nah, yang dicatat apa sih sebenarnya di akuntansi biaya tenaga kerja langsung ini? Pertama, waktu kerja, pembuatan daftar gaji dan upah, kemudian yang terakhir pembayaran gaji dan upah gitu. Kita identifikasikan satu persatu ya. Yang pertama akuntansi pengakuan gaji dan upah. Nah, ini dibuat biar apa sih? Nah, ini dibuat untuk pengakuan biaya tenaga kerja gitu. Kita langsung masuk ke contoh.
Berdasarkan rekap gaji dan upah, maka pencatatan biaya tenaga kerja jumlah gaji dan upah sebesar 20 juta rupiah. Gitu. Kita langsung masukin ya. Kita langsung masukin saja. 24 Januari 2020. Keterangannya apa? Gaji dan upah. Karena tadi akunnya cuma satu ya. Akunnya cuma satu, jadi barisnya juga kita bikin ya cuma satu gitu. Senilai 20 juta rupiah masuk di kolom debit. Nah, di kolom kredit gimana? Sama keterangannya, agak menjorok ke depan, utang, gaji dan upah senilai 20 juta rupiah. Sama, masuk ke kolom kredit. Selanjutnya, poin B, ini akuntansi pembayaran gaji dan upah. Jadi setelah pengakuan, ini ada pembayaran. Nah ini bagaimana sih nanti akuntansi ini atau pembayarannya itu ternyata didasarkan pada bukti kas keluar. Contohnya pembayaran gaji dan upah yang terutang. Kita masukkan langsung ya, tanggalnya sama. Keterangannya utang gaji dan upah masuk ke debit 20 juta rupiah. Kemudian kas ini masuknya di kredit, agak menjorok ya tadi ke depan. Nilainya juga sama, 20 juta rupiah gitu. Bisa juga dikasih keterangan ya, dalam kurung gitu, pencatatan pembayaran gaji dan upah. Yang ketiga atau C, ini ada akuntansi distribusi tenaga kerja. Jadi gaji dan upah yang telah diakui tadi ini selanjutnya didistribusikan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kita langsung masuk ke contoh ya. Berdasarkan rekap gaji dan upah didistribusikan biaya tenaga kerja langsung. TK ini maksudnya tenaga kerja ya teman-teman. Senilai 5 juta rupiah. Tenaga kerja tak langsung senilai 1 juta rupiah. Gaji karyawan administrasi 6 juta rupiah. 6 juta ya benar, 6 juta rupiah. Dan gaji karyawan pemasaran adalah 5 juta rupiah. Kita rincikan ya sistem pencatatannya pakai perpetual dulu. Tanggalnya sama. Nah keterangan, nah ini ada macam-macam ya. Jadi ada banyak. Yang pertama tadi kita kita rincikan begitu teman-teman. Pertama biaya tenaga kerja langsung senilai 5 juta. Jadi kita tulis dulu BDP. Biaya tenaga kerja langsung di debit 5 juta rupiah. Selanjutnya, tadi ada yang kedua adalah biaya tenaga kerja tak langsung. Kita tulis BOP sesungguhnya karena tak langsung masuknya BOP ya, overhead gitu. Jadi ditulis BOP sesungguhnya, debitnya 1 juta rupiah, sama ya. Kemudian ada gaji karyawan administrasi 6 juta. Berarti kita tulis di sini beban gaji administrasi masuk ke debit 6 juta rupiah. Dan selanjutnya atau yang terakhir gaji karyawan pemasaran. Berarti ini beban gaji pemasaran ya di bawahnya ya. Ini dimasukkan langsung ke debit 5 juta rupiah. Nah, gimana untuk kreditnya? Nah, kita juga masukin ke keterangan gaji dan upah agak menjorok. Nah, ini sudah diakumulasikan ya teman-teman. Jadi gaji dan upah keseluruhan begitu. Dari yang tadi kan dirincikan ada 4 poin ya, 4 aspek. Jadi itu dilempit gitu, diakumulasikan terus dijumlahkan. Jadi 5 juta ditambah 1 juta ditambah 5 ditambah 6 ya, terus ditambah 5 juta. Hasilnya berapa? 20 juta rupiah. Begitu, masukin ke sisi kredit. Kasih keterangan ya teman-teman. Pencatatan pendistribusian gaji dan upah. Itu tadi kalau perpetual. Gimana kalau sekarang catatannya periodik? Nggak jauh berbeda nih ternyata teman-teman. Hampir sama dengan perpetual tadi, tapi di sisi keterangan ini diberikan atau istilahnya berbeda. Pertama, kalau tadi BOP biaya tenaga kerja langsung, di sini hanya ditulis biaya tenaga kerja langsung saja ya. Kemudian BOP sesungguhnya ditulis
biaya overhead pabrik. Kemudian beban gaji administrasi dan beban gaji pemasaran ini tetap sama dengan pengisiannya sama ya. Jadi untuk debitnya dirinci dan kreditnya diakumulasikan gitu. Lanjut. Nah, ini kita ke segmen atau tahap yang keempat, akuntansi biaya overhead pabrik. Nah, ini sesuai ya dengan pembahasan sebelumnya. Ini kan terdapat BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan. Yang pertama rekening BOP sesungguhnya. Ini digunakan untuk mencatat BOP yang terjadi selama proses pengerjaan produk. Contohnya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya penyusutan mesin pabrik atau penyusutan mesin pabrik begitu. Yang kedua itu BOP dibebankan. Nah, pembebanan BOP ke harga pokok produksi yang pada umumnya dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, ini ada catatan ya, bahwa pada akhir periode akuntansi, maka saldo rekening BOP dibebankan disesuaikan dengan rekening BOP sesungguhnya untuk melakukan atau menentukan selisih BOP gitu. Kita langsung masuk ke contoh ya. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya pada Januari 2020 adalah penyusutan mesin pabrik sebesar Rp4.500.000, biaya listrik pabrik Rp700.000, dan biaya air pabrik Rp350.000. Kita langsung masukin teman-teman ke sistem, kita masukin dulu ke perpetual ya, biar nanti tahu bedanya. Tanggalnya seperti tadi, langsung saja BOP sesungguhnya. Jadi ini kita ngakumulasikan dulu ya. Kita ngakumulasikan dulu totalnya tadi berapa. Tadi kan ada penyusutan mesin pabrik, ada biaya listrik pabrik, biaya air pabrik. Tadi ada, kalau penyusutan mesin pabrik itu ada 4.500.000. Kemudian kalau listrik pabrik 750.000, kalau biaya air pabrik 350.000. Nah, itu kita jumlahkan semuanya jadinya berapa? 5.600.000 ya. Kita langsung masukin ke debit sejajar dengan BOP sesungguhnya. Gimana untuk yang kredit? Nah, kalau di yang atas tadi ya, sebelumnya tadi ya, ini kan debitnya dirinci sedangkan kreditnya diakumulasi. Nah, ini kebalikannya. Debitnya diakumulasi sedangkan kreditnya dirinci. Dirinci tadi ya, ada penyusutan mesin pabrik, biaya listrik pabrik, biaya air pabrik. Jadi dirinci langsung. Masukin langsung ke kredit seperti itu. Kasih juga keterangan ya, pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Tuh. Gimana kalau kita pakai pencatatan periodik atau sistem periodik? Hampir sama juga sebenarnya. Bedanya cuman bila tadi ditulis kalau di perpetual ya, di debit ya, itu ditulis BOP sesungguhnya. Kalau di periodik ini ditulis biaya overhead pabrik saja, nggak pakai embel-embel sesungguhnya gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua ya. Jadi karena ini ada apa ya, jadi itu contoh tahap pertama begitu ya. Kemudian contoh ini yang adalah tahap yang kedua. BOP atau biaya overhead pabrik yang dibebankan pada proses produksi dengan tarif 112% dari biaya tenaga kerja langsung. Ya, ini kenapa ya kok tarifnya dengan tarif 112% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini maksudnya gini teman-teman. Total BOP yang dibebankan ya, total BOP-nya tadi kan ada 5.600.000. Nah, sedangkan kalau biaya tenaga kerja langsung itu senilainya 5 juta rupiah begitu ya. Jadi kita hitung sebenarnya yang nanti dibebankan itu
berapa persen sih? Jadi 5.600.000 ya dipresentasikan dengan 5 juta itu jadi berapa kira-kira? Nah, jadi kita hitung 5.600.000 per 5 juta kali 100%. Jadi 112%. Begitu teman-teman. Kita langsung masukin ke pencatatan perpetual ya. Langsung masuk ke keterangan ya. Di debitnya kita isi BDP BOP. Langsung kita isi 5.600.000. Nah, kalau di kreditnya ini yang agak menjorok ke depan, ke belakang, ke dalam. Namanya BOP yang dibebankan. Sama juga langsung masukin ke, ditulis 5.600.000 gitu, masukin ke kolom kredit. Begitu. Sayangnya ini nggak ada versi pencatatan periodik. Karena BOP yang digunakan adalah BOP sesungguhnya dan harga pokok produksi dihitung pada akhir periode. Gitu. Lanjut ya. Yang kelima, ada akuntansi produk selesai. Tuh. Karena gini, kalau produk selesai berarti kita bicara tentang produk yang jadi ya, atau barang jadi. Nah, ini punya 3 elemen biaya yang melekat pada barang jadi ini. Apa saja? Yang pertama ada biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Langsung masuk ke contoh ya. Pada 29 Januari, tanggalnya sudah beda ya ini, barang yang jadi yang telah dihasilkan sebesar atau senilai ya 22.600.000. Begitu. Gimana pencatatannya? Kita masuk ke sistem perpetual. Kita tulis persediaan barang jadi. Nah, persediaan barang jadi. Karena tadi sudah dicontoh, sudah diberikan statement gitu bahwa totalnya tadi sudah 22.600.000. Jadi langsung kita tulis di debit 22.600.000 itu. Kemudian bagaimana dari sisi kredit? Nah, ini ternyata dirinci teman-teman. Kalau tadi di sisi debit itu sudah langsung dimasukin totalnya, di sisi kredit ini dirinci. Pertama ada BDP biaya bahan baku. Kita flashback di awal tadi berapa bahan baku totalnya 12 juta, berarti kita tulis 12 juta. BDP biaya, kemudian BDP biaya tenaga kerja langsung, berapa yang di atas tadi totalnya 5 juta ya, berarti kita tulis di sisi kredit 5 juta. Kemudian BDP biaya overhead pabrik yang di atas tadi berapa? 5.600.000, berarti kita tulis 5.600.000 begitu. Jadi kita total. Nah, totalnya nanti ini 22.600.000 tadi itu ternyata merupakan total dari ketiga ini, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. 12 ditambah 5 ditambah 5,6 juta. Jadinya 22.600.000 atau 22,6 juta. Sayangnya lagi-lagi ini nggak ada sistem pencatatannya secara periodik. Nah, kenapa? Ayo, kira-kira kenapa? Ayo. Karena ini persediaan barang jadi ini karena perhitungan persediaan barang jadi dilakukan pada akhir periode gitu teman-teman. Ternyata. Next ya. Kita yang ke-6. Tahap yang ke-6 yakni akuntansi produk dalam proses. Nah, ini produk dalam proses itu yang seperti apa? Nah, gini maksudnya teman-teman. Di setiap akhir periode, proses produksi yang belum rampung atau belum selesai itu dicatat dan diakui sebagai persediaan barang dalam proses. Jadi kalau sudah akhir periodenya, tapi kok ternyata belum siap, belum jadi produknya, jadi itu ditulis atau diakui gitu sebagai persediaan barang dalam proses. Masuk ke contoh ya. Produk yang belum selesai sampai akhir periode telah menyerap biaya bahan baku sebesar 3.500.000, biaya tenaga kerja langsung 2.050.000, biaya overhead pabrik 4 juta rupiah gitu. Masukkan langsung
ke perpetual sistem pencatatannya ya. Keterangannya gimana? Langsung aja. Persediaan barang dalam proses. Berapa? Kita tulis 9.550.000. Kita masukkan itu yang tadi yang versi debit ya. Itu jadi kita akumulasikan tadi. Totalnya ada 9.550.000 rupiah gitu. Sedangkan kalau kita masukin atau kita cantumkan ya yang bagian kredit gimana? Nah, ini sama seperti tadi, dirincikan. Pertama BDP biaya bahan baku. Berapa tadi? 3.500.000. Jadi kita tulis 3.500.000. Kemudian BDP biaya tenaga kerja langsung berapa? 2.050.000 rupiah. Kita tulis di sisi kredit 2.050.000 rupiah. Kemudian di sisi kredit lagi kita isi 4 juta rupiah itu untuk BDP biaya overhead pabrik. Kita kasih keterangan pencatatan produk yang belum selesai dikerjakan pada akhir periode gitu teman-teman. Kalau untuk sistem pencatatan periodiknya ini tidak ada nih teman-teman, karena proses perhitungannya ya dilakukan pada akhir periode gitu teman-teman. Selanjutnya atau tahap yang terakhir nih dari pencatatan transaksi adalah akuntansi penjualan produk. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya tidak berbeda teman-teman dengan pencatatan penjualan pada entitas dagang atau selain manufaktur ya. Kalau yang tadi ini kan entitas manufaktur. Jadi ini hampir sama sebenarnya dengan pencatatannya penjualan entitas dagang gitu. Perlu contoh? Oke. Penjualan barang jadi sebesar 2 juta rupiah dengan BPP sebesar 18.650.000 rupiah. Kita masukin ke sistem pencatatan perpetual gitu. Tanggalnya sudah beda ya, 31 Januari. Keterangannya gimana? Kasnya berapa? Dari penjualan barang. Ini kita masukin ke debit 25 juta rupiah. Kemudian bagaimana kemudian yang kredit? Kita tulis penjualan, keterangannya ya, dengan nominal yang sama 25 juta rupiah gitu. Kemudian karena tadi ada 2 akun ya, penjualan barang jadi dan BPP, jadi kita juga bikin 2 baris. Baris yang kedua namanya beban pokok penjualan tadi atau BPP. Tadi senilai 18.650.000, kita tulis di bagian debit. Gimana untuk kreditnya? Sama juga, agak menjorok ke depan, ke belakang, ke dalam maksudnya. Persediaan barang jadi gitu, kita tulisnya seperti itu. Sejajar di kanan ya, kita masukin ke kredit. Sisi kredit itu 18.650.000 rupiah. Kita kasih keterangan yang atas tadi pencatatan penjualan secara tunai. Kalau yang bawah pencatatan beban pokok penjualan atas barang jadi yang terjual. Nah, gimana untuk versi pencatatannya sistem periodik? Nggak jauh berbeda ternyata teman-teman. Kas 25 juta, penjualan 25 juta, beban pokok, penjualan, persediaan barang jadi, begitu. Sama juga. Dalam lajur-lajurnya juga sama, 25, 18, 650, 18, 650 juga. Begitu teman-teman. Untuk materi selanjutnya yaitu proses penyusunan laporan keuangan. Setelah penyusunan neraca lajur, maka tahapan selanjutnya penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun pertama adalah laba dan rugi, atau di dalamnya terdapat laporan harga pokok produksi dan laporan beban pokok penjualan. Berikut laporan keuangan laba rugi PT RH Pratama. PT RH Pratama,
laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 30 Desember 2017 dalam rupiah. Di sini penjualan tertuliskan 396.735.000. Potongan penjualan 7.652.000. Penjualan bersih 309.083.000. Beban-beban pokok penjualan ada biaya bahan baku, penyediaan bahan baku atau awal 23.500.000, pembelian 75.250.000, biaya angkut pembelian 5.245.000. Jadi total semuanya adalah 103.995.000. Potongan pembelian 2.250.000, retun pembelian 3.250.000. Bahan baku yang siap diproduksi adalah 98.495.000. Persediaan bahan baku atau akhir 11 juta. Biaya bahan baku 87.495.000. Biaya tenaga kerja langsung 47.504.000. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik 6.500.000. Biaya bahan penolong 21.575.000. Beban biaya gaji pegawai pabrik 10 juta 24.000. Beban pemeliharaan pembangunan pabrik sebesar 22.250.000. Beban penyusutan mesin pabrik 10 juta. Beban penyusutan bangunan pabrik 12.500.000. Beban asuransi pabrik 900.000. Jadi jumlah biaya overhead pabrik 69.424.000. Biaya produksinya 204.423.000. Persediaan barang dalam proses atau awal yaitu 35.250.000. Jadi semuanya 239.673.000. Persediaan barang dalam proses akhir yaitu 12.250.000. Harga pokok produksinya 227.423.000. Persediaan barang jadi atau awalnya 71 juta. Persediaan barang jadi siap dijual yaitu 298.423 juta. 298.423.000. Persediaan barang jadi atau akhir sebesar 22.500.000. Beban pokok penjualannya adalah 275.923.000. Jadi laba kotornya 113.160.000. Beban operasi, beban listrik, telepon dan air sebesar 3.250.000. Beban pemeliharaan bangunan kantor sebesar 1.250.000. Beban penyusutan peralatan 5 juta. Beban penyusutan kendaraan 25 juta. Beban penyusutan bangunan kantor 17.500.000. Beban bunga 2.500.000. Beban gaji pegawai kantor 22.250.000. Beban iklan 3.240.000. Beban kerugian piutang 250.000.
beban sewa 5 juta, beban asuransi kantor 2.700.000, beban perlengkapan kantor 3 juta. Jadi jumlah beban operasi semuanya 90.940.000. Laba bersih 22.220.000. Setelah penyusutan laporan laba rugi, maka diketahui laba bersih sebesar 22.220.000. Laba bersih mempengaruhi rekening saldo laba. Tahapan selanjutnya ialah penyusutan laporan perubahan ekuitas. Berikut laporan perubahan ekuitas di PT RH Pratama. Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017. Keterangan saldo 1 Januari 2017, modal sahamnya 768.365.000. Saldo laba 359.050.000. Jumlah 1 Jadi jumlah 1.127.415.000. Dividen modal sahamnya 0, saldo laba 105.650.000. Jadi jumlahnya 1.056.550.000. Laba tahun berjalan, modal sahamnya 0, 22.200, saldo labanya 22.220.000. Jadi jumlahnya 22.220.000. Setelah penyusunan laporan perubahan ekuitas, maka tahapan selanjutnya penyusunan laporan keuangan neraca. Berikut laporan keuangan neraca di PT RH Pratama. Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 di PT RH Pratama. Aset lancar, kas 35 juta, bank 76.750.000, piutang usaha 45 juta, cadangan kerugian piutang 2.250.000. Jadi semuanya totalnya 42.750.000. Persediaan bahan baku 11 juta, persediaan barang dalam proses 12.250.000, persediaan barang jadi 22.500.000, perlengkapan kantor 1.450.000, sewa bayar di muka 1 juta, dan asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000. Uang dibayar di muka sebesar 2.160.000, jumlah aset lancar 206.060.000, aset tetap tanah 275 juta, peralatan 25 juta, akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10 juta dan 15 juta, kendaraan 250 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 50 juta dan 200 juta. Mesin pabrik sebesar 150 juta, akumulasi penyusutan mesin pabrik 20 juta dan 130 juta. Bangunan kantor 350 juta, akumulasi penyusutan bangunan kantor 35 juta dan 315 juta. Bangunan pabrik 250 juta, akumulasi penyusutan bangunan pabrik sebesar 25 juta dan 225 juta. Jumlah aset tetap
1.160 juta, jumlah aset 1.366 juta 60.000, kewajiban jangka pendek 0, utang usaha 21 juta, jumlah kewajiban jangka pendek 21 juta, utang bank 175.500.000, utang obligasi 125.575.000. Jumlah kewajiban jangka panjang 301.075.000. Jumlah kewajiban sebesar 322.075.000. Ekuitas modal saham 768.365.000. Saldo laba 275.620.000. Jumlah ekuitas 1.043.985.000. Dan jumlah kewajiban dan ekuitas adalah 1.366.060.000. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.